Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Saya belum mendengar beberapa orang yang belum menjawab sapaan saya. Boleh saya coba sekali lagi? Boleh. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Haleluya. Puji syukur berkat kuasa Tuhan. Kita dapat boleh berkumpul di sini dengan wajah yang bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya juga mengucapkan selamat datang
untuk jemaat yang baru hadir pertama kali di tempat ini dan selamat beribadah. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, Tuhan adalah Maha Suci dan Kudus. Dan hanya padanya lah kita berharap dalam keselamatan kehidupan kita. Dan pada saat ini kita masuk ke ruangnya yang Maha Kudus. Kita mau lepaskan beban hidup ataupun masalah yang kita hadapi. Kita mau fokus kepada Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, hadir dalam ibadah kita pagi hari. Mari Bapak Ibu, saya ingin mengundang bangkit berdiri. Kita menyembah nama Tuhan dengan pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, ku sembahmu. Ku menyembahmu, ku sembahmu Tuhan. Katakan sebab namamu kudus. Kudus Tuhan. Dengan iman percaya kita katakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Oh, ku masuk dengan hati tulus. Yes, amin. Dengan yang Maha Kuasa, ku menyembahmu. Oh, ku sembahmu Tuhan. Engkau Tuhan Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu. Kita angkat tangan kita dan sembah Dia. Sebab namamu kudus Tuhan. Oh Tuhan. Katakan sekali lagi, sebab namamu kudus. Kudus Tuhan. Tuhan, sebab namamu kudus. Haleluya, amin. Kudus, kudus Tuhan. Kita berhimpun dan bersekutu di sini. Di dalam nama Allah Bapa, di dalam anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Kita bersama-sama. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami, mengucap syukur atas berkat karunia yang Engkau berikan dalam hidup kami, sehingga saat ini kami dapat berkumpul dengan keadaan yang sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Kami juga memohon padamu agar kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, dan kiranya Engkau senantiasa memberikan pernyataan dalam ibadah kami, sehingga hari kami hanya tertuju padamu. Bawalah kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka untuk menerima dan menjalankan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu lah kami senantiasa berdoa. Amin.
Jemaat dipersilakan untuk duduk. Saat ini kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Lama, Mazmur 116 ayat 12 sampai 19. Mazmur 116 ayat 12 sampai 19. Beginilah firman Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di pelarataran rumah Tuhan di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Demikianlah firman Allah. Kami bersyukur Tuhan dan kami bangga memiliki Allah yang setia, Bapa yang mulia, dan kasih-Mu sungguh besar Tuhan dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan yang memuji Engkau, dengan apa akan kubalas?
Engkau pulihkan hidup kami. Kaulah harapanku. Kaulah harapanku, Oh, hidupku dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Oh, dengar segala kebaikan. Dengan segenap hati kami mau menyembah-Mu Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu Selamanya. selamanya. Oh, selamanya Tuhan. Selamanya. Kau sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Doa pengakuan dosa. Puji syukur Tuhan untuk kesetiamu dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dosa. Dan tak selayaknya kami ada di hadapan-Mu karena dosa-dosa dan pelanggaran kami. Namun satu hal yang kami percaya ya Tuhan, meskipun dosa kami semerah seperti kirmizi, akan putih seperti salju. Terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati mengaku dosa di hadapan Tuhan. Diberikan 1-2 menit. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak terhilang, yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Baru, Yohanes 15 ayat 1 sampai 5. Yohanes 15 ayat 1 sampai 5. Pembacaan ini akan secara responsorial. Saya akan membacakan ayat ganjil dan Bapak Ibu Saudara terkasih akan membaca ayat yang genap. Beginilah firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Bersama-sama ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, masih ada sukacita? Masih ada sukacita? Siap untuk memuji Tuhan? Tuhan adalah pokok anggur dan kita adalah rantingnya. Ketika kita setia dan berdiam di dalam Tuhan, kita akan menjadi ranting yang akan menghasilkan buah dimanapun kita berada. Ada amin? Haleluya, puji Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita angkat pujian dari awal. Kita muliakan namanya, kita nyatakan kuasanya. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, bisa tepuk tangan bersama. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajar memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba. Katakan, belenggu dosa telah dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Aduh, saya belum lihat ada rasa semangat di sini. Lebih baik mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan bersama-sama. Katakan sekali lagi, Roh Kudus tercurah. Roh Kudus. Sambil bertepuk tangan bersama-sama. Katakan, Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajar memulihkan umatnya. Oh, Roh Kudus, Roh Kudus tercurah bagi
katakan, hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dibantahkan. Mari bersorak bagi Dia. Semua katakan, hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, yeah, yeah, yeah. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata kuasa. Sekali lagi katakan, anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, yeah, yeah, yeah. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata kuasa. Katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi katakan, rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. tak ada. Banyak lihatlah dan jangan lalai, pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Katakan, anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, Sambil angkat tangannya dan penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata kuasanya. dengan kuasa Tuhan kita katakan, Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. oh, oh, yeah, yeah, yeah. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata kuasanya. Katakan sekali lagi, anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata kuasanya. Katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dipersilakan untuk duduk. Persembahan syukur. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur. Kiranya pemberian kita sepadan dengan kemampuan dan berkat yang telah kita terima. Bagi jemaat yang mengikuti dari rumah, dapat menyerahkan dan mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor atau transfer ke nomor rekening BNI 46 BNKP Jemaat Jakarta. Dengan mengikat firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil persembahan dikumpulkan, mari Bapak Ibu kita bernyanyi, kunaikan syukurku.
kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menyembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Sama-sama Bapak Ibu, tepuk tangan. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukku. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri bernyanyi dari Kidung Keesan nomor 386 ayat 1, 2, dan 5. Tuhan, inilah persembahan. Tuhan
Mari semuanya kita berdoa. Selamat pagi Bapa atas pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas persembahan kami ini sebagai berkat Tuhan dan juga sebagai membawa syukur kepada Tuhan pada hari ini. Engkau berkatilah persembahan kami ini pada ibadah kami ini Bapa, dan Engkau jadikanlah persembahan kami ini juga sebagai sebuah kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kami. Terima kasih ya Bapa atas hari ini. Inilah doa saya, hanya di nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian pujian kor atau vokal grup dari Komisi Remaja dan Pemuda.
Sungguh pujian yang sangat indah bagi Tuhan. Kiranya pujian ini dapat memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman-Nya. Ketika kita percaya akan perkataan Tuhan lewat firman-Nya, kita diperlagu akan kasih dan pernyataannya. Apapun keadaan kita, Dia yang selalu menjaga dan menopang hidup kita. Dan hidup kita hanya ditentukan oleh kuasa-Nya. Sebab bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mari Bapak Ibu kita resapi. Katakan, ku yakin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Yes, benar Bapak. Katakan, ku Aman karena Kau menjaga. kuat Karena Kau menopang. oh hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Dengan iman percaya kita katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Benar Bapak, Engkau yang menopang kami dan hidup kami hanya ditentukan Karena Kau menjaga, ku kuat. Oh hidupku Tuhan hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. sama-sama katakan, bagi Tuhan tak ada yang Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. yes, benar Bapak, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, menyertai kita dan menyertai kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, menyertai kita dan menyertai kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, menyertai kita dan menyertai kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, menyertai kita dan menyertai kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, menyertai kita dan menyertai kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, menyertai kita dan menyertai kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, menyertai kita dan menyertai kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, menyertai kita dan menyertai kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, menyertai kita dan menyertai kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, menyertai kita dan menyertai kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, menyertai kita dan menyertai kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, menyertai kita dan menyertai kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, menyertai kita dan
akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Ya Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga, saat ini kami rindu akan sabdamu. Kami haus akan firman-Mu. Mari Bapa sampaikan isi hatimu kepada kami. Mari Bapa berkata-kata kepada kami lewat firman-Mu. Karena kami benar-benar merindukan firman-Mu ya Tuhan. Untuk menyegarkan hidup kami. Untuk memulihkan jiwa batin kami. Dan kami berserah diri ya Bapa. Biarlah kuasa-Mu ya Bapa. Biarlah Rohul Kudus. Itulah yang bekerja dalam hati kami. Sehingga kami beroleh roh pengertian. Hikmat yang daripada Tuhan. Segala kuasa kegelapan. Yang mengganggu ketenangan kami dalam mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon ya Bapa. Dengan kuasa-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk dienyahkan. Mari berfirman kepada kami. Kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita terambil dari 1 Petrus pasal 1. Ayat 17 sampai 23. 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai 23. Beginilah firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan salam bagi kita semua. Shalom. Yahobu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kalau kita membaca berita atau mungkin mendengar kejadian-kejadian yang terjadi, kita melihat, kita menonton, kita buka WhatsApp, kita baca dan lain sebagainya dari berbagai media sosial. Tentu banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat memilukan. Ada banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi di dunia ini. Dan itu bisa membuat kita merinding Bapak Ibu dan membuat kita ketakutan. Apakah itu pembunuhan? Apakah itu penganiayaan? Apakah itu pelecehan seksual? Apakah itu kasus narkoba?
pencurian, dan ada banyak hal-hal yang tidak baik, sesuatu yang jahat terjadi di mana-mana di dunia ini. Dan herannya Bapak Ibu, para pelaku-pelaku dari kejadian-kejadian yang saya sebutkan tadi adalah rata-rata orang-orang yang menganut sebuah agama. Adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhannya. Entah apa agamanya. Yang jelas masing-masing agama mengajarkan tentang kasih, masing-masing agama mengajarkan untuk tidak melakukan kejahatan. Atau adakah sebuah agama mengajarkan balaslah kejahatan dan kejahatan? Tidak. Ataukah ada agama yang mengajarkan abaikanlah saudara-saudaramu? Tentu tidak. Yang ditekankan dan yang diajarkan dalam setiap agama adalah kasih. Melakukan kebenaran-kebenaran. Menunjukkan diri identitas sebagai orang yang percaya kepada Tuhannya. Dengan tunduk sepenuhnya kepada Bapaknya. Dan melakukan perintah Bapaknya. Amin. Tapi mengapakah ini terjadi? Mengapakah kekacauan, kejahatan di mana-mana terjadi tidak terkecuali bagi kita sebagai orang-orang Kristen? Dari kasus-kasus yang terjadi di tahun ini dan di tahun-tahun sebelumnya, bukankah kita juga dari orang-orang yang percaya melakukan kejahatan? Bahkan terakhir ini Bapak Ibu, ada seorang gembala membunuh kekasihnya di apartemen. Hanya karena cemburu. Orang percaya. Dan firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang telah dilahirkan kembali oleh firman Allah. Dan itu adalah tema minggu hari ini. Inilah yang berbicara kepada kita sebagai orang percaya, yang percaya dan mengaku Yesus, yang tunduk kepada Bapa, yang telah melakukan sebuah keteladanan yang baik, yaitu bahwa kita harus hidup di dalam kekudusan. Maka orang yang hidup di dalam kekudusan, firman Tuhan berkata, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Poin yang pertama, hendaklah kamu takut. Rupanya Bapak Ibu, rasa takut ini penting kita miliki. Takut dalam hal ini bukan dalam arti kita menyembunyikan diri. Takut di sini bukan dalam arti kita melarikan diri. Tetapi takut di sini dalam arti adalah hormat kepada Allah. Sujud di hadapan Allah, mengikuti perintah Allah. Dan kalau orang tidak memiliki rasa takut, makanya dia akan semena-mena melakukan kejahatan. Mengapa orang mau membunuh temannya? Mengapa orang mau copet? Mengapa orang mau melakukan hal-hal yang tidak baik? Karena tidak takut. Apalagi kalau dia berkata tidak ada yang saya takuti di dunia ini. Ya pasti dia akan melakukan kejahatan-kejahatan. Banyak orang merasa bangga ketika melakukan kejahatan, bukan malah takut. Apalagi ketika ada orang-orang yang akan membacking dia. Ada orang-orang yang bersama dengan dia. Oh ya udah. Yang penting dulu balas dendam saya, rasa sakit hati saya terlampiaskan, terbalaskan. Maka masalah penjara, masalah hukuman itu nanti. Tapi firman Tuhan berkata bahwa sebagai orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus, takutlah. Ataufi. Kenapa? Karena ketika kita takut, maka hati kita, bahkan pikiran kita terbuka. Dan kita mengatakan bahwa dari setiap
kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, maka ada ganjarannya, akan ada sanksinya. Dan ketika kita takut itu, pasti kita akan berpikir, oh nanti dulu. Kita akan membatasi diri, kita akan mengendalikan diri, kita akan mengendalikan diri dan menguasai diri, sehingga kita bukan maju untuk melakukan kejahatan, tetapi justru kita mundur dan tidak melakukan kejahatan. Ada dua hal poin yang harus kita garis bawahi Bapak Ibu. Mengapa kita harus tunduk? Mengapa kita harus hidup di dalam ketakutan selama kita menumpang di dunia ini? Yang pertama yang mau disampaikan poin dari yang pertama ini adalah karena kita telah ditebus. Di ayatnya yang ke-18 sampai 19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Maka orang yang memiliki rasa hormat kepada Tuhan, yang takut akan Tuhan, dia ingat bahwa karena kasih Tuhanlah, karena anugerah Tuhanlah, karena keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesuslah, karena ia telah ditebuslah, maka dia bisa hidup layak, ada sampai saat ini. Kita sudah menerima itu Bapak Ibu. Dan tidak tanggung-tanggung. Bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan harta duniawi. Tetapi dengan darah yang mahal. Yaitu darah Yesus Kristus. Yang kedua, mengapa kita harus hidup di dalam ketakutan hormat kepada Tuhan? Yaitu karena setiap kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan segala perbuatan kita. Yang baik, yang tidak baik, masing-masing kita, saya dan Bapak Ibu, pemuda, orang tua tidak terkecuali, akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Di Adang ke-17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Apakah kita tidak takut Bapak Ibu? Ketika kita diperhadapkan dengan catatan, kita akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita. Kalau tiap akhir tahun saja kita akan mempertanggungjawabkan entah laporan, pertanggungjawaban keuangan dan sebagainya. Apalagi perbuatan kita di hadapan Tuhan. Hati-hati. Kalau kita mau dibersihkan dan kita menghasilkan buah yang baik, pasti nanti akan bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi kalau kita adalah ranting-ranting yang tidak berbuah, ranting-ranting yang kering, yang tidak berguna, tadi firman Tuhan berkata itu akan dicampakkan, dikumpulkan dan akan dibakar. Maka ada lagu yang menarik berkata, mau pilih yang mana? Mau pilih surga atau pilih neraka? Kalau orang mau hidup di dalam Tuhan, kalau orang mau memilih surga, lakukanlah yang baik. Berlakulah sebagai orang-orang percaya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, kita bersyukur anak-anak kita, para pemuda kita menyaksikan mereka mengambil bagian untuk itu. Amin. Tepuk tangan untuk pemuda. Itu adalah hal yang luar biasa. Itu artinya kita lebih mementingkan hal-hal yang baik. Itu artinya kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu artinya kita melibatkan diri kita sejak dini untuk menjadi pelayan-pelayan dalam pekerjaan Tuhan. Dan tidak terlepas dari orang tua yang sungguh luar biasa, yang mengajarkan tentang ajaran yang benar kepada anak-anak. Terus lakukan, teruslah ajarkan, supaya anak-anak kita dan kita juga hendak selalu takut selama kita
menumpang di dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua yang mau disampaikan melalui firman Tuhan adalah hendaklah kita percaya kepada Yesus. Di ayat yang ke-21 dikatakan, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Percaya kepada Allah, Bapak Ibu, percaya kepada Yesus. Bukan hanya bibir ini. Bukan hanya sekedar aku mengasihimu Tuhan. Tetapi bagaimana dengan hati? Kadang memang berlawanan. Ketika bibir berkata, ketika mulut berkata, aku mencintaimu, aku mau mengikutmu Tuhan. Tetapi hati kita menolak ketika kita diajak untuk bersekutu. Ketika kita diminta untuk mengulurkan tangan berbagi. Hati kita menolak Bapak Ibu untuk percaya kepada Yesus ketika masalah, ketika banyak pencobaan terjadi. Dan hati-hati karena pencobaan, karena masalah-masalah seringkali membuat kita akhirnya yang dari awal kita mengakui menerima Yesus dan meninggalkan Yesus pada akhirnya. Inilah yang mau disampaikan oleh Petrus kepada orang-orang Kristen dulu. Ketika mereka berada di perantauan di Asia kecil. Banyak orang-orang Kristen mula-mula meninggalkan imannya. Meninggalkan Yesus karena berbagai penganiayaan. Banyak orang menyembunyikan identitasnya sebagai orang percaya karena masalah-masalah yang terjadi. Bagaimana kita? Pemuda-pemudi, jangan hanya karena melihat cewek cantik, pemuda ganteng tajir, lalu ketika ditanya, kamu agama apa? Lumayan kalau kita mengakui, kalau tidak bagaimana? Apalagi kalau dibilang, oh masalah agama itu gampang, yang penting dulu cinta jalan. Jangan, tetaplah percaya, tetaplah akui Yesus dimanapun kita berada. Jangan takut kepada orang-orang yang membunuh. Jangan takut kepada orang-orang yang menganiaya. Sepanjang kita berjalan di jalan yang benar, Tuhan akan berada di pihak kita. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, hendaklah kita mengasihi sesama. Di ayatnya yang ke-22 dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengabalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Wujud dari takut akan Tuhan, wujud dari percaya kepada Yesus adalah poin yang ketiga. Mengamalkan kasih persaudaraan. Melakukan kasih kepada sesamanya. Kita ini adalah pemuja-pemuja Tuhan. Benar? Amin? Kita kan sering dikatakan para rohaniawan yang berbahagia. Luar biasa. Tapi Bapak Ibu, orang-orang rohani bukan malah melakukan kasih. Di gereja rohani, di luar rohani. Bagaimana mungkin kita mengasihi Allah? Kita memuji Tuhan sementara di samping kita ada orang yang meminta bantuan kita. Kita tidak peduli. Tetapi kasih itu adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Harus imbang. Harus sama Bapak Ibu. Banyak orang mengasihi Allah tetapi mengabaikan sesamanya. Dan Yesus mengasihi Bapaknya juga mengasihi kita. Dalam kehidupan sehari-hari, sudahkah kita mengasihi orang lain? Sudahkah kita mengasihi orang tua kita? Jangan-jangan kita lebih mengasihi sahabat-sahabat kita daripada orang tua kita. Makanya nanti ketika orang tua kita minta bantu, menyuruh kita untuk mengerjakan ini, kita tidak mau dengar.
Ada kesaksian pemuda. Ibunya minta bantu untuk menemaninya untuk belanja. Nak, tolong temanin dan antar ibu ya untuk belanja. Lalu pemuda menjawab, oh nanti lama, saya masih ngantuk ini. Lalu dia tidur. Lalu mamanya mendesak lagi, ayolah nak, bantulah mama. Antarlah mama ke pasar untuk belanja. Dia mengatakan, ma tunggu ya. Tapi tiba-tiba handphonenya berbunyi dan pacarnya berkata, sayang mari kita jalan-jalan. Dia langsung melongkat, dia langsung mandi. Buru-buru pergi. Jadi hati-hati. Jangan kita lebih mengasihi yang lain sementara kita di rumah kita tidak mengasihi orang tua kita. Demikian juga antara suami istri hendaklah saling mengasihi. Hendaklah orang tua mengasihi anak. Hendaklah menantu mertua dan lain sebagainya harus saling mengasihi. Karena demikianlah kita disebut sebagai orang-orang Kristen. Orang-orang yang hidup dalam kekudusan. Karena di ayat yang ke-16 dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat hafalan tadi, di ayat hafalan nanti ditekankan bahwa karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Maka apa yang mau disampaikan kepada kita, kesimpulannya adalah kita harus menggarisbawahi kata menumpang. Di dunia ini kita hanya menumpang Bapak Ibu. Inilah bukan tempat yang abadi bagi kita. Suatu saat, suatu waktu kita akan tinggalkan dunia ini. Maka ada tempat yang abadi, yaitu surga. Maka kita yang adalah penumpang, maka kita yang adalah tamu, tome, dengan percaya kepada Yesus dan melakukan kasih, maka kita benar-benar menunjukkan siapa kita. Jangan lekas marah ketika ada orang yang mau menggoda kita. Tapi tunjukkanlah bahwa kamu adalah orang-orang yang telah ditebus, orang-orang yang telah lahir baru. Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selamanya. Maka ketika suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini, kita adalah ibarat rumput. Kita akan kering, kita akan layu, kita akan mati. Maka ketahuilah yang kekal untuk selamanya adalah firman Allah. Orang yang berpegang pada firman Tuhan, berbahagialah dan akan diselamatkan. Ayat hafalan berkata, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kita bersama-sama tiga-tiga ya. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Mari kita berdoa. Firman-Mu Tuhan sungguh indah. Kami percaya bahwa Engkau telah menyelamatkan kami. Engkau telah menebus kami dari dosa-dosa kami. Sehingga kami telah dilahirkan kembali oleh firman yang hidup. Hidup kami telah diubahkan. Engkau telah mengangkat kami dari kuasa kegelapan. Engkau telah memisahkan kami dari keinginan-keinginan kedagingan. Dan saat ini kami telah lahir baru. Kami menerimamu Yesus. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah. Engkau adalah juru selamat kami. Biarlah selama kami menumpang di dunia ini, kami akan takut akan Tuhan. Karena kami akan mempertanggungjawabkan di hadapan-Mu setiap apa yang kami lakukan. Demikianlah juga kami akan tetap mengakui Engkau. Sekalipun banyak masalah, banyak penderitaan, pencobaan terjadi.
Tapi nama Yesus itulah yang terus kami akui dalam hidup kami. Bahkan kami akan mengamalkan kasih persaudaraan dan segenap hati kami. Mulai saat ini Bapa, kami belajar untuk peduli kepada sesama kami. Kami belajar untuk menghormati, mengasihi orang tua, anak-anak kami. Mengasihi keluarga kami, bahkan sesama kami. Jadikan kami ya Bapa, perpanjangan tangan-Mu untuk menyatakan shalom di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian pujian KOR atau vokal group. Yang pertama dari Komisi Remaja dan Pemuda, dan yang kedua dari BNKP Bogor.
Sungguh pujian yang sangat indah, kiranya pujian ini dapat memberikan kemuliaan bagi Allah. Saat ini kita akan mendengarkan warta jemaat yang disampaikan oleh majelis. Cek. Shalom.
Yahobu. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja dan di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Para pelayan pada ibadah Hari Doa Sedunia dan HUT Komisi Perempuan ke-55, Minggu 30 April 2023 pukul 9 WIB, Pengkhotbah Pendeta Adiel Lilaya STH, Liturgos Satuania Kiriso Inaye Melarosa dalam bahasa Indonesia. Persiapan ibadah dilaksanakan pada hari Kamis pukul 19 WIB di ruang ibadah gereja BNKP Jemaat Jakarta. Para pelayan ibadah Komisi Pelayanan Anak dapat melihat jadwal yang sudah disusun dalam warta jemaat yang sudah diberikan kepada warga jemaat. Komisi Pelayanan Anak, Ibadah Padang. Dalam rangka memperingati Hari Paskah, Komisi Pelayanan Anak akan menyelenggarakan ibadah Padang yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 29 April 2023, waktu jam 8 WIB sampai dengan selesai, lokasi Kuntum Farmfield, Tajur Bogor. Adapun pendaftaran sebagai berikut: anak 150.000 per anak, sudah termasuk tiket, snack pagi, makan siang, snack sore, dan kegiatan memberi makan ternak, games tangkap ikan, dan melukis caping. Pendamping dewasa atau jemaat umum dikenakan biaya 100.000 per orang, sudah termasuk tiket masuk, snack pagi, makan siang, dan snack sore. Pendaftaran terakhir sampai pada hari ini tanggal 23 April 2023 melalui guru-guru KPA. Informasi dan pendaftaran bisa melalui Lovina Halawa dan Mila Nazara. Pencarian dana sehubungan dengan kegiatan Paskah di atas, Komisi Pelayanan Anak memohon dukungan dari segenap orang tua, majelis dan jemaat agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Dukungan dapat disalurkan melalui edaran list. Segenap panitia dan pengurus mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah atau akan diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melimpahkan rezekinya senantiasa. Komisi Perempuan. Diberitahukan latihan persiapan ibadah HDS dan HUT Komisi Perempuan sekaligus latihan paduan suara Komisi Perempuan akan dilaksanakan pada hari Kamis 27 April 2023 pukul 17 WIB di Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan kepada segenap anggota Komisi Perempuan dan petugas pelayanan dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Komisi Lansia. Diberitahukan ibadah atau PA Komisi Lansia akan dilaksanakan pada hari Jumat 28 April 2023 pukul 16 WIB secara virtual melalui Zoom meeting dengan tema Hidup di dalam Kasih Allah. Pelayan firman Tuhan adalah Ibu Pendeta Leliser Jalin Harifa STH. Diharapkan segenap anggota Komisi Lansia dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Komisi Ibadah dan Evangelisasi. Diberitahukan latihan paduan suara gabungan BNKP Jemaat Jakarta akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 23 April, setelah selesai ibadah. Diharapkan kepada segenap Bapak atau Ibu anggota paduan suara gabungan dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Lingkungan 5. Diberitahukan kembali ibadah atau PA Lingkungan 5 akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 23 April 2023 setelah selesai ibadah di lantai 3 Gedung Yafet BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan segenap anggota Lingkungan 5 dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Anggota jemaat baru telah mendaftar menjadi warga jemaat BNKP Jakarta atas nama Priska Minitulo Daki Lingkungan 2. Segenap majelis dan warga jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Pemberkatan pernikahan. Pengumuman pertama. Mohon dukungan doa atas rencana pemberkatan pernikahan kudus kepada saudara-saudari tersebut di bawah ini. Laki-laki Zelima Nazara dan perempuan Frederika Yaurita Waruwu, anggota Jemaat Lingkungan 3 BNKP Jakarta Resort 45, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 6 Mei 2023 pukul 9.30 WIB
di Gereja BNKP Jemaat Jakarta Resort 45. Sosialisasi malam penggalangan dana. Disampaikan bahwa selesai pembacaan warta jemaat ini akan dilanjutkan dengan sosialisasi malam penggalangan dana dari BNKP Bogor. Laporan keuangan periode 14 April sampai 21 April 2023. Total penerimaan Rp17.108.431. Total pengeluaran Rp20.992.969. Sehingga saldo akhir kas bank per 21 April 2003 sebesar Rp203.438.822. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat-Nya bagi saudara dan keluarga. Jemaat yang berulang tahun minggu ini periode 17 sampai dengan 23 April 2023 sebanyak 18 orang. Atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Warta tambahan, Komisi Pembinaan dan Pendidikan. Diberitahukan bahwa Komisi Pembinaan dan Pendidikan BNKP Jemaat Jakarta melaksanakan pembinaan dan pelatihan kepada para pelayan, yaitu seluruh SNK, Ketua, Sekretaris dan Bendahara Komisi-Komisi, SNK seumur hidup, Ketua dan anggota BPPJ, seluruh guru sekolah minggu dan sekolah sidi, serta utusan warga di Resort 45. Pembinaan ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu 13 Mei 2023 pukul 9 WIB di Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Setelah warta jemaat ini dipersilakan kepada Bapak Amaniso Gule untuk menyampaikan sosialisasi, dan selanjutnya akan disusul oleh Ketua BPMJ BNKP Jakarta Bapak Mayovita Harifah. Waktu dan tempat dipersilakan. Salam Yahobu. Yang kami hormati Bapak Pendeta Jemaat BNKP Jakarta, Bapak Pendeta Adieli Laia STH, kemudian Ibu pengkhotbah tadi, Ibu Pendeta Lelizer Jalin Harefa STH, yang kami hormati Ketua BPMJ BNKP Jakarta, Bapak Insinyur FJ Arisman Harefa ST, ME IPM, atau Bapak Ama Yovita Harefa. Demikian juga Sekretaris BNKP Jakarta, Bapak Evo Lauli, Bapak Amatomi Lauli, dan jajarannya. Yang kami hormati juga para Bapak Ibu Majelis BNKP Jemaat BNKP Jakarta, orang tua kami dan tokoh-tokoh masyarakat Nias BNKP Jakarta, dan seluruh warga jemaat BNKP Jemaat daripada Jakarta. Kami berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Bapak BPMJ koordinasi dengan Bapak Pendeta BNKP Jakarta, sehingga kami diberikan waktu sebentar pada saat ini untuk memberikan sosialisasi mengenai penggalangan dana nantinya pada tanggal 13. Untuk pertama-tama sebelum kami lanjutkan, kami memperkenalkan diri. Nama saya Arifman Gule, atau di istilah alias Amaniso Gule. Itu yang pertama.
Dan kemudian saya perkenalkan juga yang hanya sedikit kami yang datang, karena beberapa yang lain juga melakukan sosialisasi hari ini sekitar 6 gereja. Kami perkenalkan, yaitu adalah Bapak Masale Gule MPDK, Bapak Ahmad Grisel Gule sebagai perwakilan daripada majelis. Silakan berdiri Pak. Kemudian daripada Ibu Mas Widar Telombanua SPDK, silakan Ibu dari jemaat mewakili. Kemudian juga Bapak Berkat Gule ama Jordi Gule SE. Nah ini mewakili daripada Ketua Kaum Bapak. Demikian juga Ibu Anistiawati Inaniso Gule. Nah ini sebagai bendahara. Kemudian adalah Bapak Herdin Waru mewakili koordinator perlengkapan kepanitiaan. Nah itu dari kami yang hadir pada pada siang hari ini. Jadi kami ingin informasikan dalam rangka sosialisasi penggalangan malam dana pada BNKP Bogor, saya ingin memberikan latar belakang. Kami BNKP Bogor sudah 27 tahun. 27 tahun pada tanggal 7 Januari 2023 yang lalu, 27 tahun dan belum ada gereja. Padahal waktu kecil saya gerejanya BNKP Jakarta. Oh itu masih di depan di depan RCM dulu. Tetapi setelah tamat saya di Bogor, nah inilah saya sekarang di BNKP Bogor. Tapi waktu kecil waktu itu saya dipermandikan juga waktu itu dengan Bapak PN Harefa, salah satu dirjen. Nah 27 tahun, luar biasa. Ini adalah ada rencana Tuhan yang indah. Para pendiri-pendiri BNKP Jemaat Bogor, itu salah satunya adalah almarhum Ama Bram Harefa. Itu saya tahu. Kami dulu sektor 1 dulu, BNKP Jakarta. Tetapi Bapak Ama Bram ini adalah anak dari Bapak PN Harefa. Anak daripada Abegu Ina Hertamina Harefa, malah jadi salah seorang pendiri BNKP Bogor, walaupun sekarang beliau sudah almarhum. Demikian juga Ama Atunduru, kemudian Ama Jayanduru, itu sudah almarhum semua. Nah yang ada sekarang ini yakni Ama Ellen Waru. Nah sekarang kami ada di Nias. Kemudian kami juga yang masih hidup yaitu Bapak Victor Slamet Daniel Zagete. Victor Slamet Zagete. Tempo hari kami sudah audensi juga ke rumah beliau. Bapak Daniel Zagete, SH M.Hum. Beliau juga menginformasikan bahwa 2-3 minggu yang lalu beliau baru juga pindah dari Hakim Tinggi di Banten, Provinsi Banten Cilegon, sudah di Bandung saat ini untuk Hakim Tinggi Provinsi Jawa Barat berdomisili di Bandung. Dan beliau domisili tempat tinggalnya sebenarnya di Cibinong. Makanya kami hari sudah melakukan audensi juga. Karena bagaimanapun mereka lah perintis daripada BNKP Bogor. Sejak 27 tahun yang lalu sampai saat ini. Nah itu yang kami sampaikan, jadi berpindah-pindah terus BNKP Bogor ini. Dan saat ini kami beribadah diberikan izin oleh TNI di IPSC PMPP Hambalang. Nah itu yang diberikan kepada kami, namun bagaimanapun kami punya visi, punya target, mari kita berdiri sendiri. Artinya kita memiliki rumah ibadah, rumah gereja sendiri. Memang kami sudah beli satu ruko, tetapi tidak muat karena jumlah jiwa daripada BNKP Jemaat Bogor lebih kurang 535 jiwa dan kepala keluarga sekitar 150 kakak. Oleh karena itu dari panitia pembangunan melaksanakan suatu kegiatan supaya kita membeli lagi ruko di sebelahnya.
kami sudah membeli satu ruko 1,7 miliar Desember 2022 yang lalu, dan itu nomor 23. Yang kami nanti ini galang dana untuk ruko nomor 23. Artinya di samping, kalau sudah 2 ruko, puji Tuhan nanti jemaat bisa bergereja mungkin 2 kali ibadah. Tapi untuk sementara karena hanya 1 ruko, maka digunakan sebagai gedung serbaguna untuk latihan para pemuda, kemudian pelayanan anak juga. Karena kalau kami ke gereja itu kan naik ke atas, ke Sentul, ke Hambalang. Kalau ini yang ruko ini di daerah Jalan Raya Bogor, agak berdekatan dengan baik kota maupun yang kabupaten Cibinong. Jadi kami sosialisasikan bahwa penggalangan dana kami itu akan dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2023 dengan Bapak Pengkhotbah Eporus BNKP, Pendeta Otoriet Dahi STH MSI. Tentunya sudah koordinasi panitia Bogor dengan Bapak Eporus dan dilaksanakan nantinya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 jam 6 sore, jam 18 WIB sampai selesai di Ballroom Hotel Oasis Amir depan RSPAD Jakarta Pusat. Tentunya kami meminta dukungan doa dan materi dan lain-lain sesuai dengan talenta yang diberikan kepada kita oleh Tuhan. Maka kami sampaikan kepada Bapak Pendeta, kepada BPMJ dan jajarannya, kepada majelis, Bapak Ibu sekalian dan jemaat maupun para pemuda dan pemudi sebagai generasi tentunya, karena generasi penerus adalah pemuda dan pemudi, bagaimana kita dalam kerangka kehidupan gerejawi, baik BNKP Jakarta maupun dalam skop Majelis Resort 45 maupun secara sinode BNKP tentunya yang merupakan salah satu denominasi terbesar, lumbung denominasi kekristenan di negara kita NKRI ini. Sekian yang kami sampaikan, tentunya ada beberapa yang kami ingin sampaikan juga. Ada kami bawa ini mengenai amplop, ya amplop istilahnya amplop 50.000 istilahnya, walaupun tidak harus hari ini. Tadi kami sudah konsolidasi koordinasi dengan Bapak Ketua BPMJ Bapak Amayovita Arifah. Jadi secara simbolitas saat ini kami akan menyerahkan kepada Bapak Pendeta, Bapak Ketua BPMJ dan Bapak Sekretaris Bapak Ama Tommy, untuk kami minta waktu dan langkahnya tentunya, di mana kami Bapak Ama Grisel Gule, Bapak Ama Jordi Gule dan Inaniso yang sebagai juga mendahara untuk menyerahkan daripada undangan amplop secara simbolitas. Waktu dan kesempatan saya berikan. Sekian yang kami sampaikan. Yahobu, salam. Yang kami hormati Bapak Pendeta Jemaat, Bapak Pendeta Deli, yang kami hormati Bu Pendeta
fungsional Ibu Lelisa sebagai pengkhotbah, Bapak Ibu Majelis beserta rekan-rekan BPMJ, terlebih-lebih yang kami hormati Bapak Niso Gule atau Pak Arifman Gule sebagai ketua tim ini Pak ya, untuk datang ke sini untuk sebagai jemaat. Beliau ini adalah seorang majelis resort Pak Lima dari utusan warga beserta jajaran yang kami hormati, juga seluruh warga jemaat yang kami hormati, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada mengikuti kebaktian ini melalui online. Salam, Yahoo. Pertama-tama kita patut memuji Tuhan. Pada kesempatan ini kita boleh bersuka cita, boleh memuliakan namanya. Terlebih-lebih kita boleh mendengarkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan tadi menjanjikan kita sudah hidup lahir baru, lahir kembali, bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana. Itu yang perlu kita patut bersyukur kepada Tuhan. Dan terlebih-lebih pada kesempatan ini juga saudara-saudara dari Jemaat Bogor boleh bergabung untuk mengikuti kebaktian. Dan sebelum saya lanjutkan ke acara pokok, kami juga menyampaikan selamat bergabung kepada saudari kami Priska Manitulo Dahi, bergabung di lingkungan 2. Kami persilakan. Baik, lagi keluar. Nanti akan kami perkenalkan kepada warga. Kami sungguh bersyukur semakin hari semakin bertambah jumlah anggota jemaat di BNKP Jakarta. Baik, pertama-tama Pak Niso tadi sosialisasi terhadap rencana penggalangan dana yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei yang dilaksanakan di hotel Oasis Amir, dekat di sini nggak jauh. Nah, ini kami menghimbau kepada Bapak Ibu, di mana kita telah menerima tadi proposal dan amplop secara simbolis, dan kami sudah berbincang tadi dengan Bapak Ama Niso bahwa kami akan membagikan amplop untuk dibagikan minggu depan, dan minggu depannya kami akan mengumpulkan. Ini sosialisasi ini adalah satu amplop untuk warga itu diisi dengan 50.000 per amplop minimal. Kalau bisa 2 juta juga Pak Aman Nisong itu nggak keberatan. Nah, juga ada terpilih, kita disiapkan proposal juga atau undangan untuk hadir pada kesempatan penggalangan dana di Hotel Oasis pada tanggal 13 dimaksud. Nanti akan kami bagikan kepada Bapak Ibu yang kami anggap itu bisa datang dan bisa hadir dan boleh berbagi kasih kepada saudara-saudara kita yang ada di Bogor. Baik, belum datang ya, ini saudari Prisla. Baik, himbauan kami kira-kira seperti itu. Kami juga menyampaikan kepada saudara-saudara yang ada dari Bogor. Pada kesempatan ini juga kami di BNKP Jakarta ini membutuhkan sangat banyak anggaran, di mana kita baru menyelesaikan finalisasi di Gedung Yafet dan masih banyak yang perlu diselesaikan. Juga acara-acara yang sudah kita laksanakan, baik itu Paskah dan juga ada acara-acara SM, dan telah mengundang meminta kepada warga jemaat untuk berpartisipasi untuk pengumpulan dana. Jadi untuk itu agak tertunda, tidak hari ini kami akan kumpulkan, tapi mungkin 2 minggu ke depan kami akan melakukan pengumpulan dana dimaksud.
Mudah-mudahan apa yang dilakukan boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan kembali kami memperkenalkan saudara-saudari kita Priscilla yang sudah bergabung di BNKP Jemaat Jakarta untuk lingkungan 2. Kami persilakan untuk berdiri, Ibu. Beri aplaus buat saudara kita. Juga kepada Bapak Ibu yang telah mengantarkan untuk saudari bergabung dengan kami. Terima kasih telah bergabung dengan kami, dan marilah kalau ke Jakarta bisa bergabung bersama-sama mengikuti kebaktian di Jakarta. Kira-kira seperti itu yang kami sampaikan, Pak Amma Niso. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Bapak boleh dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan yang mengabulkan. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak. Kami sapa Yahobu. Salam. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat kini kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Dan saya percaya tiada hentinya kami bersyukur Tuhan atas kasih dan pertolongan-Mu. Tanpa Engkau Tuhan yang di samping Kau, ku tak mampu jalani hidupku. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, menolong apapun keadaan kami, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Engkaulah harapan dalam hidupku. Katakan, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Pegang tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. dengan segenap hati kita yang tulus, mari kita ulang dari awal, bukan dengan kata. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Tapi karena Engkau Tuhan di samping kami menjadi layak. Sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Benar ya Tuhan, saat ini kami berseru memanggil nama-Mu. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkaulah kekuatan di dalam kehidupan kami. Engkau telah menolong kami di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Dalam 1 minggu yang telah kami lewati, kami merasakan bahwa Tuhan selalu ada dan hadir bagi kami. Tuhan menemani kami, bahkan Tuhan menggandeng tangan kami. Tuhan membimbing kami, sehingga kami tidak pernah jatuh tergeletak. Karena kami menyadari ada kuasa Tuhan. Itulah yang menopang kami. Itulah yang bekerja di dalam kehidupan kami. Dan kami adalah umat-Mu ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu merindukan Tuhan senantiasa menolong kami. Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Bahkan 1 minggu ke depan ini, kami kembali menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang selalu campur tangan dalam setiap perkara masalah-masalah kami. Biarlah Tuhan yang memberikan solusi-solusi yang terbaik. Tuhan yang akan menjawab setiap doa-doa kami. Tuhan menguatkan kami dalam pekerjaan-pekerjaan kami. Bahkan dalam setiap rencana kami, biarlah Tuhan selalu hadir bagi kami. Ampuni kami ya Bapa atas segala dosa kami. Sucikan kami atas pelanggaran-pelanggaran kami. Ubahkan kami. Hati yang keras menjadi hati yang lemah lembut. Karena kami telah lahir baru. Hidup kami bukan kami lagi. Tapi ada Kristus. Itulah yang ada dalam hidup kami. Kau mendiami kami. Dan biarlah setiap kami tinggal di dalam Kristus. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat-Mu. Jemaat BNKP Jemaat Jakarta. Tolong mereka ya Bapa untuk melakukan segala pekerjaan mereka. Mari Bapa buka rezeki mereka. Terlebih Engkau ingatkan mereka untuk senantiasa mencari Engkau dan melakukan setiap perintah-Mu. Hapuslah setiap air mata mereka. Mungkin karena berbagai penderitaan, karena segala sakit penyakit. Mungkin karena berbagai kekurangan karena kebutuhan. Ada masalah-masalah yang mereka alami. Dan sulit bagi mereka untuk bisa menyelesaikannya ya Bapa. Tapi kami percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka. Tuhan akan menemani mereka. Dan Engkau adalah Allah bagi mereka. Teguhkanlah iman mereka. Nyatakan kuasa-Mu bagi mereka. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit. Hamba-Mu Bapak Manoni yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit POM. Angkatlah tangan-Mu yang penuh kuasa untuk menjamah hamba-Mu ini ya Bapak. Angkatlah segala sakit penyakit. Sembuhkan dan pulihkanlah hamba-Mu ini. Berkati setiap obat, makanan, dan setiap tindakan yang telah dilakukan oleh para dokter. Bahkan Engkau berkati keluarga. Engkau berikan kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa untuk pemulihan Ibu Ina Jenika dan anak kami Arota. Anak kami Ayumi. Orang tua kami Ibu Ina Happy. Bapak Amarisda, Bapak Ama Arista. Bapak Ama Keiko, Ibu Ina Markus. Dan setiap jemaat Tuhan yang tidak kami sebut satu persatu. Mari Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu untuk menolong mereka. Bahkan orang tua kami juga Mahelan Harefa. Ya Tuhan, jangan tinggalkan mereka.
Dengarkan dan sendengkanlah telingamu untuk mendengar dan menjawab doa-doa mereka. Bahkan jeritan hati keluarga mereka. Kami tahu bahwa Allah adalah Allah yang peduli. Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Biarlah kiranya juga Engkau memberkati mereka. Memberikan mereka umur yang panjang dan kesehatan. Engkau berkati setiap pekerjaan dan usaha mereka. Dan biarlah dengan bertambahnya usia mereka, mereka juga semakin takut akan Tuhan dan lebih hidup bijaksana lagi. Kami berdoa untuk jemaat BNKP Bogor yang saat ini bersama-sama dan kami yang diwakili oleh panitia malam penggalangan dana. Mereka memiliki satu kerinduan untuk memiliki tempat peribadatan bersama dengan jemaat Tuhan. Tuhan, jawablah doa-doa mereka. Engkau jadikanlah setiap orang menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Bahkan tidak terkecuali kami di tempat ini. Untuk berbagi kasih dari berkat yang sudah kami terima dari Tuhan. Berikanlah mereka kesatuan hati, kekompakan. Agar nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk jemaat Tuhan yang baru bergabung dengan kami. Priska Mini Tulodaci. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong. Tuhan akan meneguhkan iman. Memberkati setiap pekerjaan. Bahkan orang tua. Bahkan setiap rencana-rencana ke depan. Kami berdoa untuk persiapan pemberkatan pernikahan. Saudara kami Zelima Nazara dan Frederika Yaurita Warubu. Kami mohon Tuhan tolong mereka. Tuhan jauhkan mereka dari segala kuasa kegelapan. Kau berikan mereka kesehatan dan umur yang panjang. Bahkan dalam mengikuti bimbingan pranikah, berikanlah juga mereka hikmat-Mu ya Bapa, agar mereka mengerti dan memahami dan benar-benar siap untuk menikah dan bagaimana sebagai orang-orang yang hidup dalam takut akan Tuhan, rumah tangga yang hidup dalam kasih dan kesetiaan. Kami berdoa juga ya Bapa untuk persiapan kegiatan dalam minggu ini, baik KPA yang akan melaksanakan perayaan Paskah pada tanggal 29, Komisi Perempuan yang akan melaksanakan ibadah HDS dan HUT, Komisi Perempuan pada tanggal 30, Komisi Lansia yang akan melaksanakan PA pada tanggal 28 April, bahkan Komisi Badan Evangelisasi untuk persiapan pelatihan yang akan dilaksanakan. Kami mohon juga Tuhan akan memberkati dan menolong. Bahkan setiap kegiatan-kegiatan ini, biarlah Tuhan juga berkati sehingga dapat terlaksana dengan baik. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk anak-anak Tuhan, secara khusus Komisi Remaja dan Pemuda. Mari ya Bapa, sentuh hati mereka, agar mereka tetap menyerahkan hidup mereka dan mencari Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kegemaran mereka, menjadi sukacita mereka. Berikanlah masa depan yang baik bagi mereka, agar benar-benar mereka menjadi anak-anak Tuhan yang akan menjadi generasi penerus dan menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Biarlah orang tua mereka bangga karena anak-anak mereka dapati mereka tetap setia dan mengaku Yesus sebagai Tuhan mereka. Hamba-hambamu yang telah melayani saat ini juga Tuhan berkati. Satu persatu urapi dan kuasa Roh Kudus. Agar mereka lebih semangat lagi, lebih heran dan lebih dahsyat lagi di dalam pelayanan-pelayanan ke depan. Bahkan anak-anak kami Bapa yang masih menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan, Tuhan ubahkan juga hati mereka. Kami rindu ya Bapa, agar setiap keluarga anak-anak kami dekat dengan Tuhan. Mari juga sentuh hati mereka. Engkau berikanlah kepada mereka kuasa-Mu, nyatakan kuasa-Mu kepada mereka, agar hati mereka terbuka dan menerima Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan, baik di jemaat ini, di resor, bahkan untuk seluruh BNKP, dimanapun berada, seluruh hamba-hamba Tuhan. Biarlah Engkau tutup bungkus dan kuasa-Mu, Engkau rapi mereka, sehingga mereka juga semakin giat untuk memuji nama Tuhan. Bahkan para pemimpin-pemimpin kami di negara, kami mohon juga Tuhan berkati mereka,
berikanlah kebijaksanaan agar mereka bisa memimpin kami dengan baik. Bahkan umat Tuhan di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia ini, segala kekacauan, segala kejahatan itu menjadi sebuah ketakutan bagi kami. Tapi kami mau Tuhan, biarlah keadilan, kebenaran ditegakkan, agar nama Tuhan selalu diagungkan. Biarlah kasih itu yang kami lakukan, dan wujud kepercayaan kepada Yesus Kristus kami bisa melakukan dengan mengamalkan kasih persaudaraan. Sebentar lagi Bapak, kami akan berpisah-pisah. Kami akan pulang ke rumah kami. Kami mohon Tuhan menolong. Kami mohon Tuhan menyertai kami. Sehingga kami boleh sampai di rumah kami dengan selamat. Dan berkumpul kembali dengan keluarga kami. Inilah doa dan permohonan kami. Kami minta melalui diri anak-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, dan yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami, kita bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah di bumi seperti itu. Berilah kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Ampunilah seperti kami juga mengampuni dosa. Dan janganlah membawa kami ke ujian, tapi lepaskanlah kami daripada ujian. Karena Engkau dan kuasa dan kemuliaan sampai selalu. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dan hidupilah kasih dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Percaya janji-Mu ajaib, untuk kita dalam kehidupan, berserah di dalam kehidupan, Mari kita bersaat teduh. Amin. Yahobu. Ayo dek, kita ke depan.